Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian mingguan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Anjang Sastiono dari grup Abdullah bin Umar untuk membawakan acara. Adapun pada malam hari ini acaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama, pembukaan tadi sudah saya buka. Untuk yang acara yang kedua, tilawah surat Al-Qasas ayat 51 sampai 56 oleh Bapak Solahuddin dan terjemahan oleh Bapak Agus Siddiq. Selanjutnya, acara selanjutnya prakata dari pengurus BMI kepada Bapak Yudi Widianto untuk pemaparan materi kajian pada malam hari ini kepada Ustadz Wukir Saputro dengan tema Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kecuali yang Allah kehendaki. Setelah pemaparan materi nanti ada soal tanya jawab. Selanjutnya penutup. Baiklah, karena waktu terbatas, kita mulai saja acaranya. Nah, kajian pada malam hari ini untuk yang pertama, tilawah surat dari Bapak Solahuddin. Monggo kepada Bapak Solahuddin waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti terjemahannya dilanjutkan oleh Bapak Agus Siddiq. Monggo. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.
Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadanya. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Solahuddin dan Bapak Agus. Untuk acara selanjutnya, prakata dari pengurus BMI, monggo kepada Bapak Yudi Widianto untuk tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Anjang. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuna warda. Alhamdulillah bin mutusulihat. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat hingga hari ini. Nikmat Islam, nikmat iman, dan segala nikmat kesehatan dan keistiqomahan kita yang malam ini masih bisa menuntut ilmu. Terima kasih kepada para asatizah, para ustadz dan ustazah yang tadi kami lihat ya, Ustadz Sam, ya, guru-guru kita ya, Ustadz Sam, Ustadz Budi Wibowo, kemudian Bunda Rita, dan tentunya Ustadz Ukir yang malam ini akan memberi materi. Barakatuh, semoga Allah senantiasa melindungi dan berkahi guru-guru kita. Kemudian pula pada Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mewakili pengurus untuk memberikan sambutan. Kali ini saya akan memberi sebuah kisah ya, atau mengkiaskanlah bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang ada awal dan akhirnya. Seperti kita ketahui bahwa anggota BMI kan rata-rata nyun sewu ya, itu sudah berumur lah, kalau dikatakan dengan bahasa biasa itu usia senja gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan itu kita sudah memasuki fase final gitu. Bagaimana seorang menghadapi momen final itu? Satu, pasti fokus. Kemudian yang kedua, berusaha sekecil mungkin melakukan blunder atau kesalahan. Kalau kita perhatikan ini, kalau orang main bola itu waktu final itu mereka berusaha tidak melakukan kesalahan sehingga mendapat hukuman atau penalti atau apa-apa, sehingga kemenangan di depan mata akan hilang. Demikian pula kebetulan saya juga hobi otomotif ya. Kalau kita memperhatikan F1 atau rally gitu ya, fokus mereka sampai hitungan terakhir itu mereka main safe, hati-hati. Kira-kira seperti itu kiasan. Bagaimana dengan kita yang usia kita sudah menghadapi senja ya, rata-rata ya, yaitu kita memang harus fokus. Bagaimana fokus di usia-usia kita ini? Tentunya kita berusaha membawa atau membekali diri kita sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa kira-kira yang di usia kita yang mungkin fisik sudah melemah,
tanda-tanda dari Allah sudah kita dapatkan. Contoh desain ini. Ini udah uban ini. Udah ubanan, beberapa mungkin dari antara kita udah gigi mulai tanggal. Kemudian pendengaran udah mulai melemah, kesehatan mulai melemah, mata juga berkurang. Kecuali mungkin kalau melihat yang warna merah itu ya, mungkin masih sehat kali ya. Jadi kira-kira kalau kita kiaskan eh, di masa-masa momen terakhir final yang kita lihat lah, kalau tadi seorang olahragawan itu melihat di final, kita seolah-olah melihat depan itu udah al yakin kematian, kira-kira seperti itu. Lantas apa yang kira-kira kita perlu bawa untuk bekal menghadapi al yakin itu? Dengan usia yang seperti ini, diantaranya adalah kita melakukan amal-amal yang ringan yang bisa kita rutinkan. Ingat fisik kita sudah sebagian berkurang. Gitu. Apa kira-kira amal-amal ringan seperti itu? Contohnya seperti malam ini. Kita datang kajian yang tidak membutuhkan apa namanya fisik dan lain sebagainya, duduk di depan laptop, atau mungkin datangi kajian-kajian di masjid-masjid Bapak Ibu yang ada di sekitar rumah. Kemudian waktu Bapak misalkan sholat 5 waktu di masjid, upayakan misalkan di tengah kesibukan dulu kita tertinggal, sekarang kita betul-betul siapkan mulai ketika mendengar adzan, menjawab suara adzan, doa di antara iqomah dan itu komah. Nah, itu kira-kira amal-amal yang bisa kita rutinkan. Hal-hal yang lain misalkan zikir pagi petang atau zikir-zikir mutlak ya misalkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan lain sebagainya lah. Yang di lisan kita ringan tapi berat di timbangan kita. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu yang diberi kelebihan harta, yang bisa bersedekah, yang rutin tiap hari, tiap pagi, siapa orang bersedekah di pagi hari, Allah akan doakan. Nah, gitu. Cuman sedekah ini barang ringan tapi berat sebenarnya. Ada tapi belum tentu orang bisa. Ibarat kalau dompet di celana itu, celana belakang itu seperti kena lem nggak mau keluar dompet ini. Kira seperti itu. Lantas apa lagi? Selain selain amal-amal ringan yang kita rutinkan. Yang kedua, tentu kita banyak bertobat atau beristighfar. Dulu waktu kita usaha-usaha sebelumnya atau mungkin di lingkungan di kantor kita atau di tetangga dan sebagainya kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf dihalalkan terhadap orang-orang yang mungkin kita sengaja tidak sengaja kita pernah menzolimi, tanpa sengaja kita menggibah dan lain sebagainya. Hal yang kira-kira ini dosa sepele tapi akan berat nanti di akhirat karena akan ada satu hari manusia antar manusia akan saling hisap. Karena itu saya secara pribadi dan Bapak juga mengajak eh, memaafkan dan kita meminta maaf agar perjalanan kita berikutnya lebih ringan. Kira seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira yang saat-saat ini, apalagi di ini ya hari-hari atau bulan-bulan terakhir ini ya, itu ada bulan-bulan pesta demokrasi atau yang terakhir inilah Palestina. Artinya hari-hari yang kalau kita lihat di medsos atau apa itu kadang-kadang ada istilah perdebatan dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana menyikapi kita? Seusia kita ini kalau bisa berusaha seminimal mungkin menghindari sengketa dengan orang lain. Jika kita memang tidak tahu, sebaiknya kita tawakuf, diam aja. Kira seperti itu. Kadang-kadang suatu kondisi itu makin 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 rancu, makin kacau itu karena apa? Orang jahil angkat suara. Jadi mana ahli mana jahil nggak tahu. Jadi seperti tawuran kira-kira seperti itu. Nah, bagi kita yang menghadapi masa-masa sekarang ini, baiknya lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ada mungkin ya kalau misalkan nanti ada perdebatan pilpres demokrasi ya, yang mau milih silahkan milih gitu kan. ABC silahkan jadi ini PR sendiri gitu ya. Bagi yang nggak milih silahkan itu hak mereka. Kemudian yang Palestina ya kan kita sekarang lihat wah ini perdebatan yang luar biasa. Apa sikap kita? Ya kita karena kita nggak tahu ya kita mendoakan gitu kan kebaikan. Saudara kita sekarang di sana tuh ya istilah apa ya? Udah dibantai lah kalau pinjam bahasa kita ya. Dulu penjajahan Indonesia 350 tahun dijajah Belanda itu korban kita itu kalau kita lihat para pejuang gitu kan. Yang dasar para pejuang. Sekarang tuh enggak. Kalau kita lihat di Palestina tuh Masya Allah. Mau sekolah, mau masjid sasa semua. Habis enggak tanpa bekas. Kira seperti itu. Ini penderitaan sudah kita. Jadi artinya empati kita kepada mereka.
Itu sebenarnya kita kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu ya kita minimal doakan lah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, hal yang bisa saya sampaikan dalam kondisi seperti ini. Tidak lupa dalam kesempatan waktu luang doakan saudara kita yang di Palestina yang sekarang sedang apa istilahnya mengalami penderitaan. Semoga mereka Allah lindungi. Kita banyak bersyukur negeri kita aman gitu kan ya. Nah, sempatkan waktu kalau kita lihat di masjid-masjid itu mau di maghrib, isya atau subuh kadang-kadang udah banyak orang melakukan kunut nazilah. Kita aminkan. Semoga Allah ijabahi. Kira seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas masukan, wejangannya pada kami semua, dan yang pastinya terima kasih juga kepada semua pengurus PMI dan pastinya juga kepada yang kami hormati Ustadz-Ustadz semua yang telah mengajari kami untuk belajar tentang Al-Quran yang dengan sabarnya atas waktu, tenaga, atau lainnya untuk mengurusi kami semua. Terima kasih sekali lagi. Untuk acara selanjutnya, acara yang utama yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Bukir Saputro dengan tema Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kecuali yang Allah kehendaki. Untuk waktu dan tempat, dan persilahkan monggo Ustadz Bukir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karunia terbesar adalah karunia iman. Keimanan yang bercokol di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, ini merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di malam 6 Jumadal Ula tahun 1445 Hijriah. Bulan Jumadal Ula mengingatkan kita akan dekatnya bulan Ramadan, karena tinggal menanti Jumadal Akhirah, Rajab, kemudian Sya'ban, sekitar 4 bulan lagi, kurang dari 115 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, insya Allah. Maka kita semua berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan ketakwaan, bulannya Al-Quran, bulan kita bisa beramal solih ya di dalamnya, yang amalan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk bab ke-17, bab ke-18 dalam buku Bapak Ibu, ada di halaman 67.
Silakan dibuka. Bab ini kita akan membahas tentang hidayah. Tema besar kita adalah tentang hidayah. Bahasanya hidayah itu mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi hidayah, ya, kecuali dengan kehendak Allah. Karena beliau ditugaskan, diutusnya beliau kepada manusia untuk memberi hidayah irsyad saja, memberi bimbingan manusia agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Namun untuk masalah taufik ke dalam hati seseorang, ini sekali lagi adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Qasas, ya, yang dibaca oleh Bapak Solihuddin hafizahullah taala, ya, barakallahu fikum. Di situ dikatakan innaka latahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk hidayah taufik. Yang disebut hidayah di sini adalah hidayah taufik, membuat seorang beriman. Ya, walaupun orang itu adalah orang yang engkau cintai. Karena Abu Thalib adalah orang yang sudah dianggap oleh Nabi SAW seperti bapak kandung beliau sendiri. Ya, karena beliau diasuh oleh Abu Thalib. Sejak wafatnya ibu beliau Siti Aminah, ya, kapan Siti Aminah wafat? Jadi Nabi SAW adalah manusia yang mengalami penderitaan dan ujian yang paling besar. Ya, ujian kita dibandingkan ujian beliau tidak ada apa-apanya. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian saat beliau 6 tahun, beliau diajak untuk mengunjungi, ya, makam kuburan ayah beliau Abdullah. Kemudian di tengah perjalanan Aminah sakit. Dan di mata baginda Nabi yang usianya masih 6 tahun, bayangkan ibu-ibu coba bayangkan ada anak usia 6 tahun, ibu-ibu lebih tahu ya tentang perihal anak-anak. Usia 6 tahun menyaksikan wafat ibunya sendiri dan bapaknya juga sudah meninggal lama. Ya, sudah meninggal saat dia berada, ya, di dalam kandungan. Maka ini sangat menyedihkan sekali. Ya, inilah ujian yang menguatkan hati Nabi SAW karena beliau akan mengalami ujian-ujian yang lebih berat dari ujian fisik dan keluarga beliau, yaitu ujian kaumnya nanti ketika beliau berdakwah menjadi seorang rasul. Baik, maka diasuhlah oleh Abu Thalib, ya. Namun di usia 8 tahun kakeknya juga meninggal. Kemudian pengasuhan beralih kepada kakeknya Abdul Muthalib meninggal, kemudian pengasuhan beralih kepada anak tertua, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini kemudian mengasuh baginda Nabi SAW, dan di usia 10 tahun, 12 tahun, beliau membantu kehidupan pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu, Pak, hidupnya miskin. Tidak seperti Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Lahab yang disebut dengan Abdul Uzzah, ya, Abdul Uzzah yang digelari dengan Abu Lahab, hidupnya kaya, ya. Namun Nabi SAW itu diasuh oleh Abu Thalib. Kenapa Nabi diasuh oleh Abu Thalib? Ya, ini kembali lagi kepada masalah kekeluargaan. Karena Abu Thalib itu kakak kandungnya Abdullah. Karena Abu Thalib itu kakak kandungnya Abdullah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW putranya Abdullah. Sehingga karena Abu Thalib kakak kandung, berarti beliau adalah paman kandung. Berarti Abu Thalib itu siapanya? Nabi, Pak D-nya. Ya, Pak D kalau dalam bahasa Jawa ya Pak D. Ya, Pak D-nya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Karena Abdul Muthalib punya istri 4, ya, punya istri 4. Di antaranya Fatimah. Fatimah ini yang kemudian memiliki putra yaitu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib, kemudian putra paling kecilnya yaitu Abdullah. Ya, ini dari ibu yang bernama Fatimah. Di antara istri yang lain dari kakek Nabi, ya, istri dari ada yang namanya Harlah, ya. Kemudian ada juga istrinya Abdul Muthalib, ya, yang bernama Aminah atau yang bernama Natslah. Ini juga memiliki
anak-anak yang banyak dari mereka. Pokoknya jumlah anak Abdul Muthalib laki-lakinya ada 10. Ada Haris, ada Abdul Uzza tadi, Abdul Uzza, kemudian ada Abbas, ya. Abbas ini usianya ya sekitaran usia baginda Nabi SAW. Ya, kemudian ada yang lainnya. Ya, namun kita akan membahas fokus di Abu Thalib saja. Ya, Abu Thalib mengasuh Nabi SAW. Dan kehidupan beliau miskin, tidak seperti Abbas. Abbas hidupnya lumayan mewah. Abu Jahal juga kaya raya. Abu Jahal lagi, Abu Lahab. Namun Abu Thalib ini yang mengasuh baginda Nabi, sehingga dikisahkan dalam sirah Nabawi, baginda Nabi SAW itu mengembala kambing-kambing dari penduduk kota Mekah. Ya, mereka mengembala kambing di penduduk, dan mengembala kambing di Mekah itu sulit, Bapak Ibu sekalian, karena di sana sulit mendapatkan rumput. Ya, kecuali bahkan yang daerah Badui-Baduinya, suku Halimatus Sa'diyah itu pun sulit mendapatkan rumput. Ya, sehingga ketika kisah kecilnya Rasulullah SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian kambing-kambing mereka berubah menjadi kambing-kambing yang gemuk, yang banyak susunya, ya, karena di antara keberkahan menyusui baginda Rasulullah SAW waktu beliau dalam masa susuan. Ya, maka beliau mengembala kambing, bukan kambingnya Abu Thalib, karena Abu Thalib sekali lagi miskin. Ya, maka beliau mengembala kambing orang-orang Quraisy, kemudian beliau mengatakan beliau diupah dengan qororid, dengan upah yang sedikit, ya, upah sedikit ini untuk membantu kehidupan paman beliau, untuk membantu kehidupan Abu Thalib. Baik, ini dia sejarah singkat tentang Abu Thalib. Ya, siapa Abu Thalib? Nama lain Abu Thalib adalah Abdul Manaf. Ya, nama lain Abu Thalib karena kenapa disebut Abu Thalib? Karena beliau punya anak namanya Thalib. Maka beliau berkunyah dengan Abu Thalib. Nah, sedikit pengetahuan dan wawasan bahwa kunyah atau memakai gelar dengan abu atau ummu ini hukumnya sunnah. Ya, silakan Bapak-bapak kalau ingin menyebut dirinya dengan abu siapa, ummu siapa, enggak masalah. Ya, walaupun anak kecil pun disunahkan untuk memiliki kunyah. Kunyah itu panggilan yang diawali dengan abu atau ummu. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak punya anak, tapi beliau bergelar dengan Ummu Abdillah. Jadi kalau Anda belajar hadis, periwayatan hadis dari Aisyah biasanya perawi menyebutkan an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Maka ini namanya kunyah. Anak kecil juga punya kunyah. Anas bin Malik punya adik, ya, punya adik. Maka adiknya Anas ini pelihara burung. Ya, Bapak-bapak ada yang pelihara burung nggak? Maka dia pelihara burung. Kemudian Nabi SAW, Manuel Ustadz sama oke ternyata yang gini. Ini yang studio 1 ya Pak, Ibu-ibu info. Studio 1 adem, nggak naik 5 derajat kayak bulan kemarin. Udah turun nih ya, Insya Allah. Ada nggak Pak? Baik, Pak Budi ada nggak Pak Budi? Baik, kembali. Ini kehidupan kisah tentang Abu Thalib tadi, ya, tentang kunyah Abu Thalib karena beliau punya anak namanya Thalib. Beliau juga punya anak namanya Aqil. Beliau punya anak namanya Ja'far dan beliau punya anak namanya Ali. Ya, ini putra-putranya Abu Thalib yang nanti mereka semua masuk Islam. Nah, pertanyaannya kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Di antara alasan yang disebutkan para ulama adalah karena niatnya yang salah. Ya, karena niatnya yang salah, kemudian fanatik terhadap suku Quraisy dan menuruti adat nenek moyang. Ya, karena Abu Jahal datang. Nanti kita akan kisahkan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang bujuk Abu Thalib supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang, yaitu agama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, pemimpin Quraisy. Ya, baik. Jadi nanti kita akan sebutkan sebabnya. Kenapa beliau tidak mendapat hidayah? Tentu jawabannya hidayah itu di tangan Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hikmah yang disebutkan ulama, karena beliau salah niat. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, seandainya aku tidak risih terhadap sukuku, kaumku, maka aku akan masuk Islam supaya menyenangkan hatimu. Karena Nabi SAW itu selalu mengajak Abu Thalib
untuk masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Namun pernyataan Abu Thalib mengatakan untuk menyenangkan dirimu. Nah, ini keliru karena niat hidayah itu harusnya supaya mendapatkan hidayah dan keimanan pada dirinya yang akan bermanfaat untuk dirinya pada hari akhirnya kelak, ya, pada hari akhirat kelak. Baik, barakallahu fikum, kita akan membaca di sini setelah dipaparkan tentang kisah innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang ahbabta, orang yang engkau cintai sekalipun. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang-orang terdekat para nabi, mereka pun tidak mendapat hidayah. Seperti istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut juga, mereka berdua kanata khonatahuma, falam yughni anhuma. Mereka istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, ini istrinya Nabi. Maka yang maksum itu hanya Nabi. Adapun keluarganya tidak ada jaminan untuk maksum. Kemudian putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kan'an untuk naik ke bahtera kapal yang dibuat oleh beliau dan kaum mukminin yang jumlahnya waktu itu hanya sekitar 80 pengikut saja. Pengikutnya Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang saja. Ya, sangat sedikit sekali karena beliau adalah rasul pertama di muka bumi ini, ya, dan manusia sudah banyak saat itu. Maka Kan'an enggan untuk naik ke bahtera yang dibikin oleh bapaknya, dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Ya. Kemudian kisah ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, ya, maka Azar tidak mendapatkan hidayah walaupun beliau adalah bapak dari seorang nabi. Ya. Kemudian kita lihat, ya, keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Yakub siapa? Bani Israel, ya. Bani Israel yang 12 orang semuanya beragama dengan agama kakek moyang mereka. Kalau agama kakek moyangnya baik itu bagus diikuti, tapi kalau agama kakek moyangnya berseberangan dengan Al-Qur'an dan dalil hadis, ya jangan diikuti. Ya, mereka meninggal di atas muslim. Kenapa? Karena ketika Nabi Yakub, jadi Israel itu nama lain Nabi Yakub, Pak. Isra artinya hamba, il itu bahasa Ibrani, padanan dari kata Allah. Jadi Israel artinya Abdullah. Dalam bahasa Arab Abdullah, dalam bahasa Suryani itu Israel. Ya, jadi Israel artinya Abdullah. Ya, makanya terkadang kita pun tidak boleh melaknat Israel. Karena Israel itu Nabi Yakub, maka yang kita laknat adalah Yahudi. Atau lebih spesifik lagi Suhyuniun atau Zionis. Ya, Zionis Yahudi. Ya, Zionis yang kita laknat, dan Yahudi secara umum, ya, yang kita laknat karena memang dalam dalil-dalil Yahudi itu musuh kita. Ya, baik. Jadi keturunannya, keturunan dari Nabi Yakub tersebut, cucu-cucunya Nabi Yakub, mereka orang-orang Yahudi dari Yahuda. Yahuda awalnya pakai za, kemudian orang Arab sulit menyebut Yahuda, akhirnya za-nya menjadi dal, maka menjadi Yahudi, Yahud, yang mereka kemudian dinisbatkan untuk pengikut menjadi sebuah agama, ya, agama Yahudi, ya, dan menjadi sebuah paradigma keyakinan, yang mereka punya keyakinan sendiri, keyakinan Yahudi, ya, dan kemudian menjadi agama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Ya, jadi di antara kabar yang bisa membuat kita sedikit gembira bahwa Yahudi sendiri, Pak, mereka gontoh-gontohan, sama saja. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita kira Yahudi itu bersatu padu, enggak. Qulubuhum syatta. Mereka sendiri carut-marut di dalam benteng yang mereka bikin, ya. Benteng negara Israel yang mereka bikin itu, mereka carut-marut di dalamnya. Yakinlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr tersebut, tahsabuhum jami'ah, kalian kira mereka itu bersatu, ya, sebagaimana mereka kelihatannya bersatu ketika mereka berada di dalam benteng Khaybar sebelum ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka ayat ini turun untuk mengabarkan
keadaan Yahudi yang carut-marut di dalam. Konon si Benyamin sudah diganti ya Pak, jadi dari Perdana Menteri. Ya, ya kita nggak tahu ya kepastiannya, Allah alam, saya pernah dengar saja. Ya, yang jelas laknatullah alaih. Ya, Allah melaknat Benyamin Netanyahu. Ya, Netanyahu. Ya, sebagaimana Allah melaknat Ariel Sharon. Antum kalau tahu Ariel Sharon ini geletak 8 tahun atau 10 tahun geletak di tempat tidurnya, Pak. La yamutu fiha wala yahya. Ya, jadi kita jangan menutup mata. Ya, lihat Ariel Sharon ini yang dikutuk. Benar-benar Yahudi itu terlaknat, Pak. Nggak masalah kita ngomong laknat-laknat, luknut ya kan kepada orang-orang Yahudi, nggak masalah karena mereka memang bangsa yang terlaknat. Ya, nah, makanya Indonesia sebagian saudara Nusantara kita ada yang kami bersama Israel. Oh, gimana sih? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi bagaimana pahitnya penjajahan, bagaimana kejamnya penjajahan. Ya, kita sebagai kaum muslimin harus berdiri dengan saudara-saudara kita. Karena berdirinya kita dengan Palestina itu menunjukkan sikap iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian nggak akan sempurna sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini wala dan baro, ya. Adapun mereka yang berdiri mendukung Yahudi kayak OPM ya, karena mereka didanai Yahudi mungkin, karena ada isu politik di tengah mereka mungkin, ya. Yang jelas mereka juga orang Nasrani gitu kan. Dan agama orang musyrik itu sami mawon. Agama orang musyrik itu satu. Karena mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, mereka ya mendukung Israel, monggo-monggo kerso. Silakan ya. Namun disayangkan aja ini saudara senusantara kita ya, biarin aja ini membuat kacau dan sebagainya. Sudah biasa, hal lumrah ada orang-orang yang membuat rusuh ya di tengah-tengah, memancing di tengah air keruh. Baik, barakallahu fikum, kembali ke sini bahwa tidak semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam mereka beriman kepada Allah. Mereka menjadi Yahudi, menjadi bangsa Yahudi yang gemar membunuh para nabi dan rasul. Agar Bapak Ibu tahu bahwa baginda Nabi SAW pun terbunuh sebab racun yang dibubuhkan ke daging kambing, ke paha kambing yang dihadiahkan kepada Nabi SAW pada saat perang Khaybar. Ya, namun Nabi badannya sangat kuat sehingga bisa menahan racun bertahun-tahun di dalam tubuh beliau. Ya, maka Yahudi itu Nabi Muhammad SAW aja syahid. Ya, beliau wafat sebab sakit yang diderita beliau akibat makan daging yang beracun dari orang Yahudi tersebut. Ya, jadi Yahudi itu pembunuh para nabi dan rasul. Ya, yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Ya, mereka membunuh para nabi. Inilah laknatnya bangsa Yahudi, laknatullah alaihi. Dan sunnatullah, Allah akan menjadikan Yahudi itu kuat, kemudian Yahudi itu lemah, kemudian menjadi kuat yang kedua kalinya di surat Al-Isra. Sekarang sedang masa-masa kuatnya Bapak Ibu. Ya, maka ini sudah menjadi sunatullah juga. Ini memang sudah jalan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah taala. Namun ingat, inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama, bukan setelah kesulitan. Bersama kesulitan saudara kita di Palestina, pasti Allah akan turunkan kemudahan. Allah akan turunkan Ta'ifatun Mansurah, ya, golongan yang selalu ditolong Allah taala, yang berperang fisabilillah, yang akan memenangkan peperangan ini. Jangan khawatir, ya. Maka kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan doa, ya, dengan doa. Kemudian kita juga berdoa agar Allah Taala Al-Ghalib mengalahkan Yahudi, ya, agar Allah Al-Wali dan An-Nasir memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka keturunan Nabi Yakub tidak semua mendapat hidayah. Ini buktinya satu kaum, satu bangsa orang Yahudi, semuanya Yahudi. Yahudi itu di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasara, wal musyrikin, dan dari golongan orang-orang musyrik juga semuanya mengkufuri Allah taala. Taib. Maka ini makna innaka latahdi man ahbabta. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan, doa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah doa minta hidayah. Buktinya di surat Al-Fatihah yang menjadi Sab'ul Masani, menjadi 7 ayat yang menjadi pokok Al-Quran yang selalu diulang-ulang,
di sana terselip satu doa yang Allah SWT ajarkan kepada kita agar kita meminta hal tersebut, yaitu meminta hidayah. Di kalimat ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kemudian ya agar kita tahu, itulah doa yang paling penting. Sebelum Allah mengajarkan kita meminta surga, sebelum Allah mengajarkan kita dalam surat Al-Baqarah doa sapu jagat, ya, maka di surat Al-Fatihah sudah terlebih dahulu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk minta hidayah. Karena hidayah ini sesuatu yang paling mahal dalam hidup seseorang. Bapak Ibu sekalian, hidayah itu sesuatu yang paling mahal karena tidak bisa dibeli. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, seandainya aku bisa membeli hidayah, beliau mengatakan hal ini, seandainya aku bisa membeli hidayah, maka aku akan beli satu keranjang hidayah. Kalau zaman dahulu pakainya keranjang ya. Nah, kalau sekarang nggak tahu pakai apa satuan apa sesuatu yang untuk menaruh ya bahan-bahan barang-barang yang kita beli. Maka aku akan beli sekeranjang hidayah dan aku bagi-bagikan kepada orang yang aku cintai. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala berkata demikian. Maka hidayah itu sesuatu yang paling mahal, tidak bisa dibeli. Itu hak pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, belum lagi di doa kunut witir misalkan yang diajarkan kepada Al Hasan, ya, maka di sana dikatakan Allahumma dina fiman hadait atau Allahumma dini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Karena hidayah hanya Allah, milik Allah. Kemudian di doa antara dua sujud, kita mengatakan Rabbik firli warhamni wajburni wahdini. Kalimat wahdini, berilah aku hidayah. Maka di dalam sholat saja berulang-ulang. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ada satu faidah di sini bahwa berdoa itu saat-saat terbaik dalam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah adalah di dalam sholat, bukan setelah sholat. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoa setelah sholat. Walaupun boleh-boleh saja. Bapak-bapak mau berdoa, monggo setelah sholat, setelah zikir. Namun yang lebih utama setelah sholat itu zikir. Ya, kemudian kalau setelah zikir mau berdoa karena punya hajat penting, silakan. Tapi kalau dirutinkan, maka ini tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Alasannya ulama cukup kuat. Alasan yang dikemukakan ulama cukup kuat. Kenapa? Doa itu lebih utama di dalam sholat. Kenapa? Karena posisi terdekat seorang saat takorub kepada Allah adalah saat sholat. Maka di dalam posisi sholat tersebut, di dalam waktu sholat antara takbiratul ihram sampai salam, maka itulah posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala, terlebih-lebih saat sujud. Ya, maka bermunajatlah di situ, memintalah di situ. Bukan ketika kita sudah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, malah kita justru baru berdoa. Ini keliru. Ini sangat-sangat keliru. Secara akal pun Anda akan mengakui bahwa iya, ketika saya di dalam sholat, itulah saat saya dekat dengan Allah. Saat saya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka di sana mintalah di dalam sujud-sujud Anda, mintalah saat inda kuli duburi sholat. Di belakang waktu sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, bacalah 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masjid dajjal. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian mintalah terserah kalian apa saja yang kalian minta. Ya, sebelum kita salam, menyelesaikan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang faidah daripada berdoa di dalam sholat. Ya, atau berdoa menunggu iqomah antara azan dan iqomah. Ini juga waktu-waktu mustajab. Baik, ini yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tapi Allah dialah al-hadi yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah a'lam itu artinya lebih tahu, lebih mengetahui. Ya, seperti kata-kata kita Allahu a'lam. Allahu a'lam artinya Allah lah zat yang paling berilmu, yang paling mengetahui segala sesuatu. Maka kalimat a'lam ada di Al-Qur'an. Nah, di sini dia di surat
Al-Qasas ayat 56, kalimat a'lam. Ya, di sini wa huwa a'lamu. Huwa itu kata ganti domir untuk Allah. Berarti Allahu a'lamu. Ya, hanya saja di sini redaksinya dalam lafaz redaksi Quran wa huwa a'lamu, dan Allah Maha mengetahui bil muhtadin, dengan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, siapa yang berhak mendapatkan hidayah hanya Allah yang tahu. Namun ketika kita periksa dari dalil-dalil Quran yang lain, orang-orang yang tidak mendapat hidayah ini disebabkan karena niat yang salah tadi. Ya, niat yang salah. Karena apa, Pak? Karena dalam qawaidul fiqhiyah, kaidah pertama yang wajib kita ketahui dalam agama ini adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, Pak. Tergantung niatnya. Ya, maka niat itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena untuk menyenangkan hati Nabi tadi. Seperti perkataan Abu Thalib. Kemudian dalam risalah Imam Ibnu Qayyim dibandingkan dua pembesar. Pembesar Persia, putra pembesar Persia dan putra pembesar Quraisy. Maka dijadikanlah contoh putra pembesar Persia yaitu Salman Al-Farisi, Al-Furs dari Persia, dan putra pembesar Quraisy anaknya Abu Thalib tadi, yaitu anaknya Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib. Ketika ditanya Abu Thalib ya tentang keimanan, maka dia membanggakan nasabnya. Saya adalah putranya Abdul Muthalib, saya adalah keturunan pemimpin suku Quraisy ini. Dia membanggakan dirinya. Adapun Salman Al-Farisi ketika ditanya tentang nasabnya, maka dia tidak membanggakan diri dengan nasab yang tinggi, karena Salman itu anak pembesar Imam Persia juga, ya, tokoh Persia juga. Maka dia merendahkan dirinya sehingga Allah memberi hidayah Salman dan Allah tidak memberi hidayah Abdul Muthalib. Allahu alam, ini diantara beberapa hikmah-hikmah yang bisa dipetik oleh para ulama. Kita tinggal menukil perkataan mereka. Ya, adapun jawaban tepatnya kenapa Allah tidak beri hidayah kepada Abdul Thalib, jawabannya Allahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya faktor-faktornya demikian. Kemudian di surat Al-Jasiyah. Di surat Al-Jasiyah disebutkan Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak perhatikan wahai Rasulullah tentang orang-orang yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Ya. Maka Allah katakan di situ wa adallahullahu ala ilmin. Maka Allah sesatkan dia di atas ilmu Allah. Maka Allah menyesatkan seseorang karena orang tersebut mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah berhala, Pak, menyembah Tuhan selain Allah, yang mereka sembah adalah keinginan mereka. Sampai orang ateis pun yang nggak bertuhan, ya, itu kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Saya itu nggak mau mengakui adanya Tuhan karena saya nggak mau diatur-atur. Ya, kata orang ateis. Ya, kata orang-orang ateis demikian. Karena kekecewaan mereka terhadap pihak gereja di Belanda dahulu di abad 19, sudah kita sebutkan tentang asal muasal ateis yang muncul di abad-abad 19-20 ini, ya, maka mereka kecewa terhadap pihak gereja. Pihak gereja itu menguntungkan pihak gereja saja peraturannya. Harus setor, yang orang luar gereja harus setor 10 yang disebut ke-1/10. Ya, 1/10 mereka harus setor, dan mereka hidupnya susah pada waktu itu. Ya, hidup susah kok disuruh setor pajak yang tinggi dan sebagainya. Maka mereka kemudian berkesimpulan, ya kalau begitu wes lah, renek Tuhan. Ya, Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena kecewa terhadap pihak gereja. Karena waktu itu Romawi setelah Kaisar Konstantin menguasai Romawi, dulu Romawi itu penyembah patung, Pak. Ya, Romawi itu dulu dewanya dewa Zeus, dewa Amor, dewa cinta kayaknya. Dewa Zeus, dewa petir. Ada lagi dewa apa itu? Ya, pokoknya mereka penyembah dewa-dewa. Imajinasi mereka juga tinggi, ya. Mereka ada dewa ini, dewa itu, dewa sekian dan sebagainya, ya. Namun setelah Konstantin menguasai Romawi, mereka kemudian masuk ke agama Nasrani dan sampai sekarang Romawi, ya, dan Eropa secara umum beragama Kristen, ya. Baik. Maka orang-orang Kristen itu lebih banyak dari kaum muslimin, ya. Dan Islam ini musuhnya dari berbagai arah, Pak. Sekarang kalau Bapak-bapak tahu India ini
fanatik sekali sama Islam, Pak. Perdana Menterinya ini apa? Dia mengatakan saya akan menghancurkan Ka'bah katanya. Luar biasa. Laknatullah alaihi. Ini Perdana Menteri India itu fanatik sekali terhadap Hindunya dan mereka membenci kaum muslimin. Situs-situs kerajaan Islam yang ada di India, Pak, dibongkar. Masjid-masjid dinasti Mughal di India pernah berdiri dinasti Mughal, ya, yang rajanya Aurangzeb. Ya, Raja Aurangzeb ini raja yang luar biasa. Segala konun peraturan agama ditulis oleh beliau. Ya, maka dinasti Mughal kemudian dinasti Mughal peninggalan masjid-masjidnya dihancurkan. Katanya di sini dulu tempat lahirnya Dewa Krishna. Kenapa dibangun masjid? Ya, maka masjidnya dihancurin. Ya, terserah mereka lah karena mereka yang pegang kekuasaan. Namun wa makaru wa makarullah. Mereka bikin makar, Allah akan bikin makar. Di India itu, Pak, jumlah kaum muslimin itu sudah 270 juta jiwa. Ya, mengalahkan sekarang populasi India itu lebih besar dari Cina. Ya, ini ibu-ibu tahu nggak berita begini? Ibu-ibu taunya perang diskon Tokopedia doang. War Palestina sedang war perang, ini dikasih perang diskon. Yuk Tokopedia ya, Shopee dan sebagainya ya. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum, ya inilah ya kaum muslimin sekarang jumlahnya banyak, namun musuh mereka juga banyak. Ya, musuh mereka India yang Hindu, ya kemudian Yahudi, ya kemudian ya bangsa-bangsa Nasrani, ya mereka semua tidak akan ridho kepada agama Islam. Ya, mereka semua mengatakan walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Ini contoh Yahudi Nasrani yang masih agama langit saja, ya, yang masih mengenal Allah walaupun pengenalannya salah, ya pengenalan mereka salah. Mereka tahu Allah, Pak, tapi salah, mereka salah kenal Allah. Ya, kalau betul pengenalannya kepada Allah, mereka akan masuk Islam. Apalagi bangsa musyrik. Ya, walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada agama Islam. Tidak akan ridho, sehingga mereka bikin makar. Makarnya apa? Kita disetting supaya ngikuti cara beragama mereka. Semua kesesatan Bapak-bapak Ibu-ibu sudah dicontohkan oleh orang Yahudi. Ya, Yahudi itu, Pak, semua kesesatan ada di sana. Ya, zikir sambil nari-nari ada di kaum Yahudi. Bapak-bapak kalau lihat tuh orang-orang Yahudi yang pakai toyalisi itu berdiri di depan tembok ratapan, mereka kalau zikir apa? Loncat-loncat. Ya, mereka kalau zikir sambil loncat-loncat. Ya, kaum muslimin ikut-ikutan. Nabi ngajarin zikir loncat-loncat enggak? No, sama sekali tidak. Nabi itu kalau ngajarin zikir yang khusyuk, karena khusyuk itu ibadah, ya, bukan jingkrak-jingkrak loncat-loncat, ya. Nah, maka segala kesesatan kata para ulama ini sudah dicontohkan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Baik, maka dari segala aspek, ya, seperti sistem yang kita anut, Pak. Ini pendiri negara kita. Mari kita bicara kebangsaan, ya. Nah, walaupun saya nggak mencalonkan diri ya, masih terlalu muda ya, Pak Yudi. Baik, kita lihat apa yang menjadi dasar konstitusi negara kita. Ayo kita bicara konstitusi, ya, sehingga kita juga harus sadar politik dikit lah, walaupun bukan politik praktis. Ya, kita lihat konstitusi kita Pancasila, ya. Tapi tidak ada pertanyaan, oh berarti Ustaz dukung Pancasila enggak? Enggak, Pancasila itu urusan negara, urusan duniawi. Adapun Al-Quran adalah petunjuk ukhrawi dan duniawi. Tidak bisa dibandingkan pilih Quran atau pilih Pancasila. Ini pertanyaan tidak apple to apple. Ya baik, udah selesai masalah ini. Tapi kalau dilihat di konstitusi kita, ya di sana disebutkan dasar pengambilan keputusan konstitusional negara kita adalah permusyawaratan. Ya, permusyawaratan itu musyawarah. Ya, kebijaksanaan permusyawaratan. Jadi dengan musyawarah mufakat, bukan dengan voting, ya. Dan musyawarah sekarang kaum muslimin pun lucu. Antum kalau diundang musyawarah ke masjid milik ketua DKM, kemudian diadakan voting, ini bukan musyawarah, ini jalannya orang Yahudi Nasrani, cara mereka berdemokrasi, ya. Ini namanya demokrasi. Wong musyawarah kok ujung-ujungnya voting, gimana sih? Musyawarah itu kan perwakilan, Pak. Jadi rakyat Indonesia mewakilkan kepada orang-orang pintarnya, ya, baik golongan tua ataupun golongan mudanya, mereka akan beradu argumen akal sehat mereka untuk memilih pemimpin siapa yang cocok dijadikan pemimpin
Indonesia yang besar ini. Negara besar Indonesia, jangan main-main. Ya, maka tidak dengan sistem voting begitu. Voting ini sistem Yahudi Nasrani. Ya, ini sistem mereka. Masa iya suara seorang ulama yang akalnya Rasyidun diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dinilai 1, dan sekarang ODGJ suara orang gila itu dikejar-kejar, Pak. Di RSJ itu pada disuruh milih. Kan apa ya namanya? Udahlah bahasanya gila nih gitu ya. Masa orang gila disuruh milih? Orang gila itu nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah lagi kok disuruh milih. Gimana sih? Ya, orang gila itu wes gila saja udah, ya. Orang gila itu makan minum tidur ya, kadang ngelantur ya. Udah itu sudah lepas dari hukum syariat. Ya, maka orang-orang yang masih punya akal sehat kalau menerima sistem demokrasi, nah ini berarti akalnya ya, akal sehatnya tidak berfungsi dengan baik. Mohon maaf dalam tanda kutip ya, saya tidak mencela siapa-siapa karena memang sistem Islam adalah sistem yang terbaik dengan konstitusional itu kalau diamalkan sila yang kelima tersebut ya berdasarkan permusyawaratan, kebijaksanaan ya, maka itu baik. Namun nyata-nyatanya yang diamalkan adalah voting. Ya, kemudian mereka bermain curang. Nggak ada label-label pemilihan. Sekarang dulu saya perasaan pas sekolah ada luber jurdil, ya kan? Sekarang jurdil kok nggak ada semboyan jurdil, ya. Sekarang semua dipolitisi, ya. Baik. Toyib ya. Bahkan masalah Palestina pun kadang dipolitisi, Pak. Yang satunya, ayo kita dukung Palestina, kumpul, ya. Satunya lagi, ini bisa ngumpulin massa. Saya bagaimana caranya? Ya, caranya, saya kan menteri, saya ngirim bantuan ke sana. Jadi semuanya dipolitisi untuk kampanye. Padahal masalah bantuan ini, ya masalah dukungan untuk Palestina, udah pokoknya kita dukung dengan doa saja. Ya, yang mau mempolitisi, ya monggo silakan ya. Inna sya'yakum la syatta. Urusan kalian masing-masing. Ya, urusan manusia itu banyak urusan. Yang punya kekuasaan memanfaatkan kekuasaannya untuk kampanye, ya sudah lumrah lah. Jadi mereka kadang memanfaatkan dana APBN untuk kepentingan kelompok mereka, ya monggo. Ini kata rakyat juga nggak bodoh-bodoh amat ya. Rakyat juga bisa membaca. Baik, barakallahu fiik. Ini masalah politik, monggo silakan ya. Kita membahas masalah tauhid yang lebih penting. Baik, di sini tentang Abu Thalib pada kisah wafatnya Abu Thalib, maka dikisahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan kesimpulannya beliau wafat dalam keadaan kafir. Ada satu golongan yang menyelisihi bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan muslim katanya. Dengan dalil, tuh Abu Thalib dikasih syafaat sama Nabi. Ya, padahal syafaat beliau adalah syafaat untuk meringankan siksa dari dasar kerak neraka fidoh-dohi minan nar. Maka kemudian Abu Thalib berada di doh-doh. Doh-doh itu air yang menggenang. Kemudian kaki kita itu kalau nginjek air tersebut cuma sampai mata kaki, Pak. Bahasa Jawanya pasti kecean. Tapi ini Jawa Pemalang, nggak tahu Jawa Semarang apa ya. Jawa Cepu gimana ya? Bahasa kecean, Pak. Kecean itu kalau ada air genangan itu kita kecean itu loh. Ini doh-doh. Ini bahasa doh-doh. Doh-doh itu kita air yang kita injek itu sampai mata kaki doang. Jadi bahasa Arab itu luar biasa ya, banyak istilah. Ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Terkadang bahasa Jawa juga hebat ya. Mohon maaf nih yang luar Jawa. Sunda juga kadang ada istilah-istilah yang nggak ada di Jawa. Ya itulah, kita saling mengenal aja, nggak usah saling nggak ada faedahnya juga saling berbangga-bangga dengan suku kita. Maka doh-doh itu air yang sampai mata kaki saya. Nah, Abu Thalib diangkat dari neraka, kemudian api yang menyambar Abu Thalib itu hanya sampai mata kaki Abu Thalib saja. Ini syafaat khusus buat beliau karena Abbas bertanya kepada Rasulullah di pertemuan yang lalu, ya. Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, hal nafa'ta Abu Thalibin bisyai'? Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dulu Abu Thalib itu ya ketika hidup dia selalu membelamu, melindungimu, bahkan marah untuk melindungimu. Ya, maka di antara hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, kenapa Abu Thalib walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, ya, namun di antara hikmahnya adalah Abu Thalib selalu membela Nabi dalam keadaan kekufuran beliau, Pak. Ya,
Ini yang membuat Nabi memberi syafaat, tapi syafaatnya tidak sampai mengangkat Abu Thalib dari neraka. Namun sampai doh-doh tadi. Hanya api yang menyambar sampai mata kaki, kemudian otak kepalanya mendidih. Ini sangat mengerikan kalau kita bahas tentang neraka. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri tadi. Seperti kata Pak Yudi ya, kita itu sedang di fase-fase akhir ya. Lihat jenggot Pak Yudi aja sudah putih ya. Mungkin saya yang lebih muda juga lebih meninggal duluan, Allahu a'lam. Atau mungkin Ustadz Sam meninggal duluan, nanti nggak tahu nasib BMI setelah beliau meninggal. Insya Allah sih ada penerusnya mudah-mudahan ya. Ya ada ya. Jadi beliau sudah siap. Sudah ada yang meneruskan katanya. Barakallahu. Allahu alam. Kematian pasti akan datang karena kita itu kumpulan waktu Bapak Ibu sekalian. Kita itu cuman kumpulan waktu kata Hasan Al-Basri. Ya kalau waktu kita sudah ditetapkan, ya maka ajal itu akan datang kapan saja. Masa kita kalah mental sama anak Palestina. Anak Palestina itu dengar bom jatuh itu sudah biasa. Kita dengar petasan udah jantungnya copot katanya. Baru petasan jedor itu jantung udah copot. Anak-anak Palestina itu kejatuhan roket dor gitu kan. Yang lain pada meninggal, oh apa itu roket? Oh sudah biasa kita, udah biasa. Ya maka jangan kalah mental. Mereka siap mati, masa kita yang nggak siap mati sih? Kita harus siap lah. Maksudnya siapin bekal gitu. Siapin bekal untuk perjalanan. Ya. Mikirnya ojo rabi wae, Pak. Mikirnya bojo loro gitu kan. Aduh, saurunge bojo bisa jadi kita sudah meninggal duluan, Allahu alam. Baik, ini syafaat untuk Abu Thalib. Maka orang Syiah menggunakan sebagai dalil bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Islam katanya. Ya, maka kenapa Syiah membela Abu Thalib? Karena beliau bapaknya Ali. Ya, Ali itu dituhan-tuhankan sama orang-orang Syiah. Dipertuhankan sama orang Syiah dan Abu Thalib termasuk Ahlul Bait. Ya, karena Ahlul Bait itu dari keluarga Abdul Muthalib, keturunan Abdul Muthalib dan keturunan Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu banyak, Pak. Tidak hanya dari keturunan Ali saja yang menjadi Habib-Habib sekarang gitu kan. Ya, maka Ahlul Bait itu dari keturunan Bani Hashim. Berarti Abu Lahab, tabat ziyada Abila Abi Lahab itu yang di surat Al-Lahab itu Abu Lahab itu juga Ahlul Bait, tapi karena dia nggak berimannya bukan Ahlul Bait. Secara keturunan dia dari keturunan Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib bapaknya Abu Lahab, Abdul Uzzah namanya, ya namanya Abdul Uzzah, gelarnya Abu Lahab, wajahnya bersinar karena memang dia ganteng, ya dia ganteng, dia tampan, namun Abu Lahab ini memusuhi keponakannya sendiri, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka orang Syiah berusaha mengangkat Abu Thalib ya menjadi membela Abu Thalib dengan mengatakan Abu Thalib Abu Thalib itu nggak meninggal dalam keadaan kufur tapi beriman. Baik, yang benar adalah Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman karena surat Al-Qasas ini ya Al-Qasas ayat 56 ini turun untuk asbabun nuzulnya menceritakan tentang kisah Abu Thalib. Baik. Maka hadis dari Ibnu Musayyib ini ya keturunan Bani Hashim juga. Jadi dia meriwayatkan hadis ini dan kemungkinan Ibnu Musayyib ini hadir di saat Abu Thalib meninggal. Ya, maka Nabi SAW datang ke rumah beliau saat beliau sakit parah, saat Abu Thalib sakit parah, dan di sana juga ada 2 orang dari Bani sukunya Abu Jahal, ya Bani Makhzum namanya. Ya, jadi Bani Makhzum itu bani terhormat, Pak. Kenapa Abu Jahal itu tidak mau beriman sama Nabi Muhammad, Pak? Karena Nabi itu ya dari Bani Hashim, sementara Abu Jahal dari Bani Makhzum. Itu Bani Makhzum itu saingan ketatnya Bani Hashim. Maka karena gengsi, maka Abu Jahal itu nggak menerima hidayah, tidak mau terima hidayah. Buktinya Abu Jahal itu di malam hari di Mekah, beliau selalu mengendap-endap di malam hari mendengarkan bacaan Quran. Sholatnya Rasulullah SAW, sholat malam. Mereka mendengarkan. Kemudian ketika ketemu temannya, ngapain kamu di sini? Lah kamu juga ngapain, ya kan? Oh besok kamu nggak boleh, jangan dengerin Quran, nanti kamu terpengaruh. Ya besoknya lagi Abu Jahal penasaran, datang lagi, dengerin Quran lagi, ketemu lagi, loh ngapain kamu di sini? Lah kamu juga ngapain? Udah nggak usah dengerin Quran, nanti kamu terpengaruh agamanya Muhammad gitu. Itu yang terjadi di Sirah, Pak, kisah Sirah. Tapi karena dia gengsi dari Bani Makhzum itu Bani mulia, Pak. Bani suku yang dimuliakan di Quraisy saat itu di kalangan mereka, sehingga ada satu peristiwa, ada wanita Al-Makhzumiyah. Wanita Makhzumiyah yang terhormat dari kalangan Makhzumiyah mencuri. Ya,
Jadi orang yang terhormat, pejabat, sudah kaya, terkadang mereka suka nyuri, Pak. Kayak pejabat-pejabat kita ya. Sudah kaya, sudah digaji tinggi, sudah dikasih fasilitas negara, maling baik, ya kan? Maling ya. Pikirannya maling wes, pokoknya maling wes, maling, rungkat wes, entek-entekan wes. Ya, entek wes. Ya, sisa apa? Sisa utang, ya. Baik, maka Bani Makhzumiyah ini nggak mau diadili karena dia suku yang tinggi kedudukannya, maka dia cari syafaat. Ini bab syafaat kemarin ya, syafaat itu bantuan. Maka dia melihat ada Usama putranya Zaid bin Harisa yang disayangi oleh Rasulullah. Maka mengajukan rekomendasi kepada Usama agar wanita dari Bani Makhzumiyah ini tidak dipotong tangannya. Ya, maka kemudian apa? Kemudian Nabi SAW marah. Apakah kamu akan memberikan rekomendasi terhadap had min hududillah? Ini sudah ketetapan had Allah. Had itu hukum Allah yang ditetapkan di Al-Quran maupun di Sunnah. Maka hukum pencuri apa? Dipotong tangannya. Ya, maka Usama diomel-omeli malah. Diomel-omeli oleh kakek angkatnya. Karena Zaid itu putra angkatnya Nabi. Usama berarti cucu angkat Nabi SAW. Sudah dianggap seperti cucu. Kesayangan. Ya, bahkan Usama itu nanti yang memimpin peperangan Jaish melawan orang Romawi, Pak. Orang Romawi itu pertama kali perang dengan kita di perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi, ya. Kemudian Abdullah Rawaha, kemudian satu lagi panglima, ya Allah alam saya lupa, yang kemudian mereka semua tiga-tiganya gugur. Ya, mereka semua tiga-tiganya gugur, kemudian pemimpinnya nanti muncul pemimpin baru namanya Khalid bin Walid. Ya, karena Khalid saat itu baru masuk Islam, belum diangkat jadi apa? Jadi panglima. Nabi sebenarnya tahu kapasitas Khalid, Pak. Tapi karena dia baru masuk Islam, diuji dulu. Ya, nggak seperti sekarang, anak sekarang. Ya, anak sekarang baru jualan martabak udah jadi wakil presiden ya. Baru muncul kemarin udah mau jadi ya. Negara ini gimana ya? Baru jualan markobar sedikit ya, udah jadi pejabat ya. Baik. Kembali ya, balik maning. Oleh karena itu, syafaat Usama tidak diterima. Ya. Nah, Usama ini padahal orang hebat. Dia nanti akan memimpin peperangan melawan Romawi ketika Nabi SAW wafat. Ya, padahal Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk melawan Romawi kembali. Baik, maka syafaat Usama tidak diterima. Tidak diterima syafaat Usama, maka tetap dipotong tangan Bani Makhzumiyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang membinasakan kaum terdahulu itu bahwa orang-orang syarif, orang-orang mulia di tengah-tengah mereka tidak terkena hukum. Sementara orang-orang kecil du'afa mereka dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya. Ini muncul juga ya di negeri kita, waliyadzubillah, semoga negeri kita berusia panjang ya, karena watilkal ayyam nudawil ya, hari-hari itu akan digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia baru berusia 76 tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia negeri kita sehingga anak cucu kita bisa beribadah tenang, menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal soleh ya untuk bekal akhirat mereka ya. Semoga Indonesia panjang umur, semoga Indonesia abadi ya. Semoga Indonesia Allah berikan baldatun thayyibah warabun ghafur, negeri yang thayyibah karena penduduknya beriman kepada Allah, warabun ghafur, dan Allah mengampuni dosa-dosa penduduknya. Ini yang disebut dengan baldatun thayyibah warabun ghafur. Allah ampuni penduduknya dan negerinya juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Baik, ini kisah Abu Thalib ya. Kisah tentang Abu Thalib. Kembali, Nabi SAW mendapati di sana ada Abu Jahal, di sana juga ada Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ini sama dari Bani Makhzum tadi, suku yang mulia. Maka sama-sama mendekati Abu Thalib dan memberi pengaruh. Makanya di antara kisah pelajaran di sini adalah pilih-pilih teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, manusia itu musuh kita. Kita punya 4 musuh: setan, hawa nafsu, dunia, dan manusia. Maka manusia-manusia yang mengajak kepada kesesatan atau mengajak kepada dosa dan maksiat, ini harus kita hindari dengan cara uzlah. Jangan didengarkan perkataannya, jangan diikuti ajakannya. Ini cara menghindari musuh dari teman yang buruk. Ya, teman itu kalau nggak soleh, toleh. Ya,
Toleh itu bahasa Arab, tolihun. Solihun lawannya tolihun. Kalau di bahasa kita kalau nggak soleh ya salah. Cuman kalau salah dalam bahasa Mesir, salah nyebut juga kita. Karena salah dalam bahasa Mesir, soleh. Oleh dalam bahasa ya. Ini penggemar Muhammad Soleh siapa nih? Muhammad Salah siapa nih? Pak Yudi tadi sebutin bola-bola kayaknya. Ya, jangan-jangan beliau penggemarnya. Baik. Ya, jadi manusia itu kalau nggak soleh ya salah dia. Segala perbuatannya salah. Ya, salah dalam bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu pilih-pilihlah manusia di dalam bergaul. Ya, segala pergaulan yang terjadi di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi permusuhan. Kenapa? Ini hukuman dari Allah Ta'ala. Siapa yang bergaul di atas maksiat dan dosa, ya, ngumpul bareng di kafe tiap hari genjreng-genjreng, minum alkohol mungkin bareng, ya, kemudian mereka juga dugem bareng, ya, mereka gabut bareng, ya, anak-anak muda sekarang kan gabut bareng ya. Gue gabut nih, ya, lu di mana? Oh, gue di kafe ini. Oh ya, gue ke situ ya. Ya, ini udah bubar nih pemuda sekarang benar-benar rungkat, guys. Ya, ya karena apa? Bapak-bapak mereka nggak ngurusin anak-anaknya. Ya, kenapa anak-anak rusak? Karena bapak-bapaknya tidak bisa dipungkiri. Ya, bapak itu penyebab kerusakan anak karena dia tidak bisa mendidik. Dia hanya bisa menjadi bapak biologis dan tidak bisa menjadi profil seorang bapak yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jagalah anak-anakmu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi Pak, idealnya seorang bapak itu dia harus punya prinsip. Yang perlu ditegakkan dalam keluarga itu disiplin. Ya, saya masih terngiang-ngiang Pak sekarang. Kalau bukan karena tongkat yang disabetkan ke badan saya dulu waktu saya kecil, mungkin saya nggak akan ya jadi seperti ini ya. Emang saya udah jadi apa ya? Ya, jadi terkadang kita ingat ya pendidikan orang tua kita yang mengajarkan kita disiplin, maka jangan ragu-ragu orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Kalau anaknya nggak sholat ya harus disiplin. Ya, anak nggak sholat ya harus disiplin. Anak nggak berhijab ya kita harus disiplin supaya anak perempuan keluar rumah kalau sudah balik memakai hijabnya. Ya, jadi kita harus memiliki apa? Jiwa besar untuk mendidik. Inilah yang disebut dengan orang tua. Karena nanti kita akan dimintai tanggung jawab, Pak. Kita akan dimintai tanggung jawab. Tapi pasti ada muncul pertanyaan, Ustadz, saya sudah suruh mereka, saya sudah suruh anak saya, tapi anak saya tidak mau mengikuti. Itu Anda sudah berlepas diri. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, baik. Barakallahu fikum. Maka di kisah tersebut, ketika Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sebuah kalimat yang nanti aku bisa berhujah membela engkau di depan Allah Ta'ala pada hari akhir. Ya, maka di sini kemudian Abu Thalib, kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi mengatakan atargobuna an millati abikum, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muthalib, menyembah Lata, Uzza, Mana, menyembah 360 berhala yang ada di Ka'bah? Ya, bahkan ketika Nabi diutus jadi nabi, Pak, berhala-berhala itu masih ada di Ka'bah. Sampai nanti Fathul Mekah baru dihancurkan berhala-berhala tersebut. Maka Abu Thalib kemudian guncang. Ya, dia guncang kemudian dia meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Ya, di atas agama menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, maka ini kisah tentang tersebut, maka Nabi kemudian bersedih. Ya, Nabi SAW bersedih. Kemudian beliau mengatakan, la astaghfiru laka malam unhalaka. La astaghfiru malam unhalaka. Aku akan selalu beristighfar, memohonkan ampun untukmu wahai paman, selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampunan kepadamu. Maka turunlah ayat tersebut, surat Al-Qasas tersebut, innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Ya, inilah mahalnya hidayah. Kembali ke materi hidayah Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal saya sudah sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan jalan. Ya, jalan bahasa Arabnya apa? Sirat. Ya, jalan sirat. Karena jalan itu disifati lurus, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, maka kemudian jalan itu disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bahkan di akhirat kelak akan ada sirat. Ya, adapun sirat di akhirat adalah sirat jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya, untuk ujian bagi seluruh manusia. Manusia yang mengaku beriman.
Jadi yang akan menyeberang sirat itu orang beriman dan orang yang ngaku-ngaku beriman, yaitu munafik. Adapun orang kafir tidak akan diuji dengan sirat, karena mereka langsung wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Di surat Az-Zumar dikisahkan orang kafir sudah siqo, digiring mereka. Saqo, ya, siqo ini majhul. Ya, mereka akan digiring oleh malaikat. Digiring, kaki diikat, tangan diikat ke leher, kemudian diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke neraka, zumaro, berombong-rombongan. Coba baca surat Az-Zumar. Ya, jadi orang kafir tidak akan diuji dengan sirat. Yang diuji dengan sirat itu kita, Pak, orang beriman. Ya, pengikut para nabi semuanya akan diuji dengan sirat. Ya, dan itu sangat mengerikan. Namun kesimpulannya innahum tajri bi a'malihim. Kata Nabi SAW, kamakol, perjalanan seorang di atas sirat, di atas neraka tersebut, ya semua tergantung perjalanan dia di dunia. Apakah dia berjalan di atas siratal mustaqim yang ada di dunia? Ya, siratal mustaqim yang ada di atas dunia apa? Ya, mengikuti din, mengikuti agama, ya, mengikuti agama Maliki Yaumiddin, karena Allah yang merajai hari pembalasan dan Allah yang memiliki agama ini, syariat ini. Nah, maka kewajiban kita beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu. Kemudian kita pun berdoa hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Maka kita akan bahas ini masalah kesyirikan yang kemarin-kemarin ini, masalah tauhid itu masalah nomor 1. Ya, wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah pembahasan hidayah dan isti'anah Allah, hidayah, kemudian pertolongan Allah di dalam amal-amal soleh, kita mengerjakan amal soleh, maka barulah disebut masalah ihdinas siratal mustaqim, ya, tentang hidayah. Karena seorang tidak akan berada di atas siratal mustaqim tanpa dia beribadah kepada Allah. Jadi orang kalau nggak sholat, Pak, gimana dia di atas siratal mustaqim? Orang kalau nggak puasa Ramadan, gimana dia di atas siratal mustaqim? Ya, orang yang sudah sholat dan sudah puasa saja ada yang masuk neraka berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada orang-orang yang dulu sholat bareng gitu kan, ini di bab Safat bulan yang lalu. Ya, bab sebelum ini bab berapa itu? Bab 17 yang kita bahas di buku Bapak. Ya, ada orang yang sholat bersama, puasa bersama, namun karena keburukannya juga banyak dan dia tidak bertaubat kepada Allah, ya maka dia tidak diampuni. Kemudian dengan keadilan Allah dia masuk neraka dulu. Kemudian nanti mendapat syafaat ahli surga. Ya, mendapat syafaat orang-orang beriman ahli surga tersebut. Baik. Ya, maka beribadah dulu, Pak. Kita akan berada di atas siratal mustaqim kalau kita menegakkan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Kemudian hidayah seseorang semakin besar tergantung dengan isti'anah. Makanya wa iyyaka nasta'in, ya, atas berkat pertolongan Allah kita malam ini, biasanya malam ini banyak nih, ini partisipannya cuma 35. Ya, maka kita 35 orang alhamdulillah di atas hidayah amal. Karena hidayah itu ada 2. Hidayah mendapatkan petunjuk Islam, 1. Ini namanya hidayah ilal Islam. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Loh, kita orang Islam kok minta hidayah lagi? Kita kan sudah dapat hidayah. Maka yang dimaksud Al-Fatihah ini adalah hidayah untuk mengerjakan amal soleh yang menyebabkan diri kita masuk surga. Ya, yang menjadi derajat kita di surga. Kita semua masuk surga dengan rahmat Allah. Namun amal soleh itu yang mempengaruhi kedudukan kita di surga kelak. Ya, dan supaya hasanah kita apa? Berat dibandingkan sayiat kita, sehingga kita akan masuk surga dengan sebab yang sudah Allah sunnatulahkan, sudah Allah takdirkan, ya. Nah, maka ini yang disebut hidayah. Ketika Allah menyebutkan sebuah jalan, ya, maka kita harus minta hidayah terus, Pak. Makanya tadi doa Al-Fatihah, duduk di antara 2 sujud, kemudian doa kunut, kemudian doa Nabi SAW, Allahumma hdini wasadidni. Ini juga ada doa beliau, Allahumma hdini wasadidni. Ya Allah, beri aku hidayah. Ya Allah, sadidni, luruskan aku, luruskan ucapanku. Makanya Allah Ta'ala berkata dalam Quran, waqulu qawlan sadida. Ya, perkataan kita harus lurus, akhlak kita pun harus lurus. Ya, makanya kita harus memaafkan, Pak. Jangan gontok-gontokan, jangan marah, jangan emosi. Ya, apalagi menuju Februari 2024. Harus banyak-banyak tahan emosi kita, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan jalan, maka ada tujuan. Tujuannya apa? Surga. Tujuannya adalah surga Allah SWT, rahmat Allah Ta'ala. Maka kita berusaha berada di atas hidayah amal ini,
supaya kita bisa mencapai tujuan ridho Allah dan rahmat Allah dan surganya Allah Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, ini yang bisa kita sampaikan di kajian kita pada malam hari ini. Untuk sesi setelahnya kami serahkan kepada Pak Anjang. Tafadhol maskuran. Terima kasih Ustadz Wukir untuk pemaparan materinya. Alhamdulillah memberi pengetahuan kepada kita semua. Dan insya Allah bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu bisa istiqomah di jalan Allah. Baiklah, masih ada waktu untuk sesi bertanya. Kita 8 menit ya. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui chat atau mungkin bertanya langsung. Ini pesannya sebelah mana ya, Ustaz? Kalau chatnya belum. Ya, belum. Di sini kok nggak ada pesan, Ustaz Sam? Di chat ada satu nih. Tolong dibacakan saja. Oh, iya. Ada pertanyaan Ustadz Wukir dari Bapak Heri Sigit. Sengiki bukan? Saya bacakan aja ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, sampai anak usia berapa Ustadz menjadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik agamanya? Atau sampai dengan anak tersebut menikah? Apa sampai dengan anak tersebut usia menikah? Mendidik agama anak apakah hanya menjadi tanggung jawab bapak saja atau bapak ibu? Baik. Barakallahu fikum. Tanggung jawab orang tua itu dua-duanya. Ya, makanya dikatakan dalam ilmu parenting, madrasatil ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Namun, ya kalau ibu adalah guru dalam sebuah madrasah rumah, ya, maka bapaknya adalah kepala sekolah. Tentu kebijakan-kebijakan itu akan muncul dari bapak, walaupun terkadang ada usulan dari gurunya, dari guru madrasahnya yaitu istri. Ya maka dua-duanya bertanggung jawab. Ya, dua-duanya antara bapak dan ibu, namun yang menjadi tanggung jawab besar adalah diletakkan pada seorang bapak. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang laki-laki yang beriman, wahai para suami, qu anfusakum. Pertama, jagalah dirimu. Jagalah dirimu berarti kita ngasih contoh ke anak-anak kita. Ya, wa ahlikum, dan jagalah istri dan anak-anakmu. Ya, wa ahlikum naro, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaro, yang mana api neraka itu diisi dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kalau ulama dulu mengatakan batu neraka itu batu kibrit, batu belerang. Karena belerang itu mengeluarkan asap, belerang itu sifatnya memercikan api, kemudian asapnya bau dan tidak mengenakan, kemudian di kulit itu nempel. Ini tafsir dari ulama-ulama dulu, bahwa batuan di neraka, batuan belerang. Namun ditafsirkan oleh ulama-ulama sekarang, yang dahulu ulama menemukan analogi yang tepat adalah belerang. Namun sekarang ketika ulama zaman sekarang tahu batu bara, maka ditafsirkan batu di neraka itu bisa jadi dari jenis tidak hanya belerang tapi batu bara. Batu bara itu kalau kena api tambah membara mereka, ya. Maka ini ngerinya neraka. Maka tanggung jawab orang tua, dan sampai kapan? Sampai usia balik. Sampai usia balik. Kalau perempuan sampai dia menikah, kemudian menjadi tanggung jawab suaminya. Maka kalau kita punya 2 anak perempuan, ya, sampai dia menikah, kita asuh dia, maka kita akan dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya, maka beruntunglah bapak-bapak yang punya 2 putri yang sudah menikah, apalagi lebih dari 2 putri. Ya, karena mendidik putri itu sulit sekali. Namun, ya, Nabi SAW memberikan hadiah besar bagi orang yang bisa merawat putri-putrinya. Ya. Kemudian sampai kapan? Sampai balik. Kalau anak-anak sampai kapan? Ya sampai balik juga. Sampai dia bisa bekerja, dia bisa mandiri. Maka kemudian bukan berarti setelah balik lepas 100%. Enggak. Tetap ada nasihat, tetap ada interaksi, ya, dan lain sebagainya. Hanya masa-masa pendidikan di waktu balita itu sangat penting sekali kita memilihkan sekolah, ya, kita berdialog dengan mereka. Karena Al-Quran itu menyebutkan dialog itu antara Ibrahim dengan Ismail, antara Zakaria sang ayah dengan Yahya putranya, antara Lukman dengan putranya. Selalu bapak anak, bapak anak, bapak anak. Tidak ada dialog antara Maryam dengan Isa. Kenapa? Karena ibu itu otomatis pasti didik anak, otomatis. Kecuali ya ibu-ibu yang nggak mendidik.
Ada juga ibu-ibu karir ya, diserahin ke baby sister atau ke daycare ya, karena karirnya itu ya. Karena tentu secara fitrah ibu pasti lebih intens dalam mendidik anak. Maka kita orang tua jangan beranggapan, oh saya kan sudah cari nafkah. Oh, bukan demikian. Kewajiban Anda bukan cari nafkah. Ya, bukan hanya cari nafkah doang, tapi mendidik dulu. Kalau cari nafkah, kewajiban lain. Ya, karena kewajiban kita tidak cuma sholat. Ya, kewajiban kita kalau datang bulan Ramadan ya zakat juga, ya puasa juga, ya zakat fitrah juga ya. Baik, kewajiban itu banyak. Maka kewajiban orang tua tidak hanya cari nafkah, kemudian urusan pendidikan serahin ke istri, ini didik anak-anak kita. Ya enggak demikian. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kami jawab. Silakan kalau ada yang lain. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, saya mau bertanya, Ustaz. Oke, monggo panjang. Tadi hidayah adalah anugerah dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya, kenapa Ustaz ya tidak semua orang itu mendapat hidayah? Dan gimana caranya jika seseorang itu mendapatkan hidayah untuk menjalankan dan mempertahankan hidayah tersebut? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus, kenapa tidak semua orang mendapat hidayah? Maka jawabannya sebagaimana dipaparkan di pengajian tadi, karena hidayah itu adalah Allahu alam, adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada siapa saja. Maka di akhir ya, di ayat ini tadi di surat Al-Qasas tadi, ya Allah taala secara eksplisit mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah yang lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, mungkin pertanyaannya akan berkembang, kenapa iblis nggak dapat hidayah aja ngakuin Nabi Adam? Kalau iblis dapat hidayah, Pak, selesai sudah semua urusan. Kita akan masuk surga semua. Ya, dan nggak perlu ada ustadz. Kenapa ada ustadz, ada ulama ya, dan kita kecil-kecilan dalam lingkup kecil ada seorang ustadz yang membimbing, memberi pengajaran. Kenapa? Karena supaya memberikan irsyad. Kalau iblis mendapat hidayah ya kita semuanya di surga. Namun ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan 10 hikmah diciptakannya iblis. Ya, kemarin sudah disebutkan ya oleh Imam Ibnu Qayyim di kajian kita 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, untuk menguji manusia. Karena hidup itu ujian, Pak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mempertahankan hidayah? Baik, cara mempertahankan hidayah ya dengan mempelajari akidah. Ini yang pertama, dengan mempelajari tauhid. Karena tauhid ini adalah simpul keimanan. Akidah itu ikatan, Pak. Akidah artinya akdun. Akdun itu kayak akad. Ya, akdun, kalimat akad dalam bahasa Indonesia diambil dari kata akdun. Akdun nikah misalkan, ikatan pernikahan. Ya, maka akidah artinya ikatan. Artinya mengikat keyakinan ar-rabtu bisyai', ar-rabtu bil quwwah. Mengikat tali dengan kekuatan, dengan kencang, sekencang-kencangnya simpul mati. Ini namanya akidah. Jadi akidah itu mengikat dengan sangat kuat. Nah, makanya disebut akidah. Namun masalah akidah ini, bab akidah itu lebih umum. Yang lebih spesifik tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala. Yang tauhid itu ya akidah, keyakinan. Ya, karena keyakinan orang Nasrani sebentar lagi Desember, keyakinan mereka akan mengucapkan Natalan dan sebagainya, merayakan. Maka kita nggak boleh secara akidah, secara tauhid kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau bertoleransi, wajib bertoleransi, ya, karena mereka tidak memerangi kita. Kalau toleransi sama Yahudi ya nggak boleh. Maka toleransi sama Yahudi, makanya ada Yahudi pesek. Yahudi pesek ini orang Indonesia ada. Ya, saya tanya Pak Jenderal tadi pagi, saya ngisi di Gandoang, Pak, di Indonesia ada Yahudi nggak? Ada, Ustaz. Ya, di Indonesia ada Yahudi, ya, karena beliau kan namanya jenderal kan dekat dengan intelijen negara. Ya, Indonesia ada Yahudi, Pak. Makanya kita namain Yahudi pesek. Yahudi itu mancung-mancung yang di sono. Ini di Indonesia Yahudi pesek, ya, yang mengatur regulasi pemerintah. Kenapa? Karena latat tabi'anna sunana alladziina min qablikum. Kita itu Pak upacaranya cara mereka, ya, protokolnya cara mereka, ya kan? Semuanya pakai cara-cara mereka. Hari libur kita, hari libur mereka, gitu kan? Nah, maka kita itu sudah sebutkan di bab tauhid yang kemarin, ya. Kita akan mengikuti gaya mereka. Ya, baik gaya beragama ataupun gaya kehidupan sosial ya akan diarahkan ke mereka. Baik, maka caranya adalah dengan mempelajari tauhid yang pertama, maka semoga kita istiqomah dengan pelajaran tauhid kita. Yang kedua dengan doa. Ya, makanya hidayah itu Pak, hidayah itu sesuatu yang memang hak Allah
ya terkadang hidayah itu bisa masuk dengan kelembutan Allah, Pak. Coba lihat di kerajaan Fir'aun, Fir'aun yang laknat, ya luknut bahasa anak sekarang, Fir'aun yang laknat ini, ya yang melawan dakwanya Nabi Musa dan menentang Nabi Musa, ternyata yang mendapatkan hidayah adalah permaisurinya. Permaisuri Fir'aun, Asia. Asia alaihissalam. Ya, Asia ini yang mendapat hidayah. Sampai Asia dibunuh langsung sama Fir'aun. Ya, Asia dihukum, apa namanya? Dijembreng atau dijemur, Pak. Dijemur di padang pasir. Asia. Namun Asia ketika dijemur di padang pasir, dia tidak ingat lagi dengan masa indahnya dengan Fir'aun, sang kekasih dulunya, karena sudah beda iman, ya. Maka dia nggak ingat lagi kamar-kamarnya yang indah di kerajaan Mesir, ya. Maka yang dia ingat adalah apa namanya, rumah di surga. Makanya di surat At-Tahrim itu dikatakan, ya, tentang imro'ata Fir'aun, dia mengatakan Robbi ibnili baitan indaka fil jannah wa najini min Fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Ini doanya Asia sebelum wafat, ya. Dia tidak memikirkan kerajaan lagi, tapi karena dia akan dibunuh oleh Fir'aun, ya. Fir'aun ini laknatullah alaihi, Fir'aun, ya. Maka Asia minta dibangunkan istana yang lebih baik dari istana yang pernah dia tinggali bersama mantan suaminya. Bersama mantan suaminya Fir'aun. Ya, maka hidayah itu, Pak, datang dengan lembut. Maka pergi pun bisa dengan cepat. Karena Nabi SAW katakan, ada orang yang paginya Muslim, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya Muslim, paginya kafir. Karena ini zaman fitnah. Bagaimana caranya? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi organisasi kemurtatan, ya, yang dipimpin oleh Musailama Al-Kadzab, dipimpin oleh Sajjah, dipimpin oleh Tulaiha Al-Asadi, dipimpin oleh banyak dajjal-dajjal yang muncul di situ. Yang geng yang organisasi paling terkenal, ya, organisasinya Musailama Al-Kadzab Al-Yamamah itu, ya. Ya bukan organisasi, ya, organisasi bahasa sekarang aja, ya. Sekarang banyak ormas pada ribut, Pak, rebutan wilayah. Dulu ada ormas Musailama Al-Kadzab itu murtad, dia membawa kemurtadan, paham murtad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berdoa, doa yang paling diucapkan Abu Bakar As-Siddiq dalam masa kekhalifahan beliau 2,5 tahun, itu yang beliau ucapkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu seorang Abu Bakar, seorang khalifah, seorang kepercayaan Rasulullah, ya, seorang yang imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh kaum muslimin itu lebih berat imannya Abu Bakar, namun beliau tetap berdoa, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hatiku wahai Allah, sang pemilik hidayah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah, wahab lana min ladunka rahmah, dan selalulah anugerahkan kepada kami rahmah, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha wahab, maha memberi anugerah. Ini ada di surat Ali Imran ayat 8. Doa Rabbana la tuzigh qulubana, dan saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang hafal. Allah alam. Jadi pelajari tauhid, kemudian banyak berdoa. Kemudian badiru bi amal. Yang ketiga, Pak Anjang, kita harus badiru bi amal, ya, bersegera beramal soleh supaya kita itu tidak terfitnah dengan sekarang, ya. Dan beramal di zaman fitnah, kata Nabi SAW, kahijrati ilayya, pahalanya seperti hijrah kepadaku, hijrah ke kota Madinah, ya. Ini beramal di zaman fitnah sekarang. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz Ukir. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, udah nggak ada waktunya karena udah melebihi waktunya sebenarnya. Ya, sudah malam. Baiklah, Istirahat, waktu rehat. udah waktunya di penghujung acara. Monggo kami persilahkan kepada Ustadz Ukir. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ukir untuk ilmunya kepada kami semua. Sebelumnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Jamaah Berkah Mulia Indonesia, atas waktunya bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Saya mohon maaf sebagai pembawa acara bila ada kata yang kurang berkenan. Sebelum acara diakhiri, marilah kita bareng-bareng untuk membacakan doa kafaratus majelis taufik. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin live teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin live Ustadz. Assalamualaikum.